Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat tahun baru untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, suasana tahun baru. Tertulis dari Almanak HKBP 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masuk ke tahun baru 2022 ini, berarti pas apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini, berdasarkan kasih karunia Allah, berdasarkan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Berarti Tuhan Allah melebihi dari segala sesuatu yang ada, termasuk melebihi kita semua. Bahwa Tuhan kita maha besar. Bahwa kasih karunia-Nya tidak bisa diukur. Sehingga kita bisa masuk ke dalam tahun yang baru. Bahwa kekuatan Tuhan tetap berjalan. Dan bisa saja di luar perkiraan kita, di luar daripada dugaan kita. Kalau kita dapat menjalani tahun 2022 ini, di sana ada kehendak Tuhan atas kasih karunia-Nya. Menjalani tahun 2022 ini, disarankan kita jangan membatasi ruang gerak daripada Tuhan berdasarkan penilaian kita, berdasarkan pengertian kita sendiri, berdasarkan penilaian untuk segala sesuatu, berdasarkan apa yang ada pada diri kita sendiri. Kalau saat kita membatasi diri dengan pengertian diri sendiri, di situ pasti ada akses melupakan kasih karunia Tuhan. Dan pada saat itu juga kita mulai mengurangi rasa takut kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus di sini mengaku, bukan saya yang bekerja. Kalau saya berhasil memberitakan Injil, kalau saya berhasil memberitakan kekuasaan Tuhan, itu bukan karena saya, kata Rasul Paulus. Mungkin menurut kita sendiri, pengertian kita itu sangat benar. Mungkin tidak lari dari prinsip-prinsip teologi. Tetapi masalahnya bukan berdasar pada pengertian itu. Yang utama adalah bagaimana sikap kita memegang kebenaran di dalam kasih karunia itu sendiri. Sikap yang menganggap pengertian kita terbenar dan terhebat secara tidak sadar akan membuat kebesaran Tuhan menjadi nomor 2. Bukan justru nomor 1. Kebesaran Tuhan dan kasih karunia Tuhan bukan yang utama. Padahal di sini
berdasarkan kasih karunia Tuhan, berarti Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kebesaran Tuhan jelas melebihi pemikiran kita. Sehingga di luar dugaan kita, sering Tuhan bekerja atas kasih karunia-Nya. Sering Tuhan berbuat tanpa sepengetahuan kita. Apa buktinya? Kita sehat, kita senang, kita dapat masuk ke tahun baru, menjalani hidup tahun 2022 ini. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi berdasarkan kasih karunia Tuhan, maka kita disarankan harus jauh dari sikap membanggakan pengetahuan atau membanggakan pengertian diri sendiri. Jangan kita memperdewa diri sendiri agar kita sukses menjalani tahun 2022 ini. Firman ini berkata, Rasul Paulus mengatakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku yang bekerja, katanya. Dia kasih tahu dia bekerja keras, tetapi atas pekerjaan kerasnya, dia tetap mengaku Tuhan Allah yang bekerja. Maka dikatakan, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai saya. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani tahun 2022 ini dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah namamu Allah Bapa Surgawi, karena sebentar kami dengar renungan harian dari firman Tuhan, mengingatkan kami sungguh besar kasih karunia-Mu. Berdasarkan kasih karunia Tuhanlah kami semua dapat dihantar ke tahun yang baru ini. Walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, tetapi seperti pengakuan Rasul Paulus, dia sudah bekerja keras, tetapi di dalam pekerjaannya yang keras itu, dia tetap bersaksi, bukan dia yang terutama, tetapi Tuhan yang menyertainya. Tuhan yang menganugerahkan segala sesuatu, sehingga sukses dia melayani dan sukses bekerja. Berkati kami hari ini. Kami mau bekerja, beraktivitas hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menggiring kami, menyertai kami, memberi sesuatu yang terbaik, sehingga kami tetap merasa bahwa Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Terpujilah namamu. Berkati kami hari ini. Ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.